berkata-katanya Tuhan yang melekat pada Tuhan, kemudian terlontar keluar dari mulut Tuhan, wahai Maria hamil dan kandunglah seorang laki-laki dan lahirkanlah hambaku bernama Yesus. Yehezkiel 34 nomor 10. Beginilah firman Tuhan Elohim Hashem, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memperhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembalaku itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Yehezkiel 17 nomor 22. Beginilah firman Tuhan Hashem, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras dan seterusnya. Jadi selalu mengatakan aku sendiri, aku sendiri. Yehezkiel 5 nomor 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Hashem, lihat, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu, aku sendiri. Bahkan kalau saya melihat di dalam perjanjian baru teman-teman, di data nomor 1 di Kisah Para Rasul itu nomor 7-8, jawabnya gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapa sendiri yang menetapkan waktu. Nah, satu poin saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin mengutip terlalu jauh terkait dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa orang berakal akan sampai kepada Tuhan tanpa melihat Tuhan. Saya kasih aja di dalam kitab saudara sendiri, tulisan Roma, tulisan Paulus di kitab Roma nomor 1. Sebab apa yang tidak nampak dari Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya itu sendiri, hakikatnya Tuhan itu sendiri yang tak nampak, dapat nampak kepada ciptaan, kepada keadaan, kepada ciptaannya. Jadi nampak jelas pada ciptaannya, kita bisa melihat dengan terang pada ciptaannya sejak dunia diciptakan, sehingga manusia tidak ada lagi alasan kenapa tidak menyembah Tuhan, kenapa kemudian meninggalkan Tuhan. Sebab menurut data ini, seperti di Al-Quran surah Fussilat ayat 53, tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku adalah aku memperlihatkan di segenap penjuru ciptaan. Orang yang tahu aku ada bisa melihat dari ciptaan yang ada. Bahwa aku ada itu bisa dilihat dari hal yang ada. Nah, Roma 1:20 di situ dikatakan semenjak kejadian alam semesta ini dicipta, sifat Tuhan itu tidak kelihatan. Keadaan hakikat Tuhan, esensi Tuhan yang kekal itu tidak kelihatan, namun dapat dilihat dengan jelas dengan akal pikiran melalui apa yang diciptakan. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan mana Tuhannya umat Islam, mana Allah Subhanahu wa taala, mana Bapa yang disembah oleh Bani Israel, mana Elohim itu, mana? Tidak bisa, kita tidak bisa melihatnya, harus turun ke bumi. Enggak. Kata Roma 1 nomor 20, tidak ada lagi kamu harus mencari Tuhan, itu enggak ada. Cukup kau melihat alam semesta ini, maka engkau akan sampai kepada Tuhan. Jadi Yesus bagian alam semesta, melihat Yesus, melihat Tuhan itu maksudnya apa? Melihat bumi itu melihat Tuhan maksudnya apa? Melihat matahari itu melihat Tuhan maksudnya apa? Dengan melihat alam semesta, dengan melihat karyanya, orang berakal sudah bisa melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu nampak. Tetapi bukan melihat ciptaan, melainkan melihat bias. Apa itu? Adanya ciptaan karena ada pencipta. Cukup melihat ciptaan, maka orang beriman memejamkan mata dan mengimani Tuhan itu ada. Sembahlah dia dengan pola yang diajarkan oleh utusan. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudaraku, kalau dikatakan Tuhan itu dua, maaf, itu harus diperbaiki lagi. Dikatakan juga diperbaiki lagi. Tuhan kita itu cuma satu, dia yang menciptakan kita. Cukup memejamkan mata. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Roma 1 nomor 20, cukup melihat Bang Suma, kalian sudah melihat Tuhan. Dalam arti kata, Anda melihat ciptaan yang begitu ganteng, sempurna, Anda sudah bisa melihat Tuhan itu nyata ada. Tinggal disembah, jangan disirikkan, jangan diduakan dengan makhluk bernama Yesus. Yesus manusia mulia, manusia spesial, yang diberikan kemuliaan,
dikasihi, dicintai, disayangi oleh pencipta langit dan bumi, maka dudukkan dia pada singgasana yang tepat sebagai seorang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dan menyelamatkan dunia. Demikian. Lanjut. Boleh saya ini ya, Bang Juma ya. Ya, siapa lanjut. Nih? Ya, siapa? Ica dulu ya. Ya, Silakan. Ica nih. Bisa on cam ya? Gak bisa. Yang lain kan gak on cam. Iya, nggak apa-apa lah. Saya belum sebentar, saya belum pakai BH. Sabar. Lanjut dulu. Pakai BH dulu, pakai BH dulu Sudah aja. sebenarnya cuman pasangnya masih di belakang, belum di depan. Bang Lintang open cam Gini juga, aja, Bang kalau Lintang. misalkan BH-nya nggak dipakai, Bang BH-nya Lintang. sebelah belum dipakai, mendingan ke kamar mandi dulu sebentar. Sambil bantu Nanti aja, lanjut. Ya, lanjut, saya naikkan dulu. Nah, tadi Kak Ica ya. Bang Juma tadi bilang kalau kita mau melihat Sang Pencipta itu ya, Allah itu ya kita lihat dari ciptaannya. Nah, makanya kita beriman. Jadi kalau kita umat Kristen ya, kita melihat apa yang kita imani, apa yang kita lihat ya, itu ada di dalam Yesus Kristus gitu loh. Umat Islam mengimani bahwa Allah itu ada dari ciptaannya. Umat Islam melihat Allah itu nyata, itu dari ciptaannya. Dan umat Kristen melihat ya Allah itu dari ciptaannya. Bukan dari ciptaannya, tetapi dari anak yang Yohanes 3 ayat 16 ya. Di situ dikatakan ya, itu berbicara tentang utusannya. Nah, jadi kalau dibilang Bang Juma, kalau misalkan bilang bahwa umat Islam itu melihat Allah itu dari ciptaannya, tetapi ciptaannya itu tidak disembah, sama seperti orang Kristen. Orang Kristen ya melihat ciptaannya itu dijadikan Tuhan. Padahal kalau kita itu kan iman. Kalau kita berbicara tentang iman, kalau kita berbicara tentang iman orang Kristen, iman kami orang Kristen, jangan dibuka-buka terus, Ustaz. Orang lagi ngobrol juga. Nah, jadi lupa saya kan nih Ustadz Arif ini ada aja. Jadi, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Bang Arif nakal, Iya nakal dia, Mang. Ya open cam lah, Cak. Katanya mau open cam. Lagi di luar loh Ustadz, lagi tadi kan di type. Nah, jadi saya bilang kalau ini kan kita berbicara tentang keimanan ya, Bang Juma ya. Kalau di dalam agama Kristen ya, kita beriman dari apa yang dinyatakan Allah kepada umatnya gitu loh. Nah, sama seperti yang disampaikan pada saat pada saat Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tanpa kita melihat, tanpa kita mengetahui, bagaimana kita bisa mengetahui sang pencipta ini, bagaimana kita bisa mengetahui Allah ini, bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia tidak datang dalam rupa manusia, sehingga apa si Cici ini muter-muter. Bentar dulu Rekariana. Biasalah Beb, Ica, biasalah. Aduh, kok gugup di dekat Bang Juma. Digangguin mulu. Ijak kalau ada gurunda. Iya, gugup lah Ica kalau di dekat Bang Juma. Ini Ustaz Arif bukain kamera mulu, menyebalkan banget. Iya, gangguin orang mulu, konsentrasinya diganggu mulu. Udah gas. Jangan ganggu Pak Arif. Udah? Dua Silakan. dulu aja. Nah, Kalau hatinya memang berbelok-belok nggak akan dapatnya itu. Percayalah. Berarti ada apa kamu dengan Bang Juma ya? Ci, ada apa denganmu? Silakan. Kenapa? Oke, saya tanggapi boleh ya, teman-teman sekalian? Bang Juma pasti belok lagi. Enggak, Bu.
Makanya di luar Kristen, di luar Bang Juma, Kristen. aku dulu lah yang tanggapin. Oh, boleh. Lanjut. Gini Bang Juma tadi bilang, lihat aja saya yang ganteng ini. Ganteng-ganteng pun manusia dosa. Saya mau lihat, ya, bagaimana dahulu back to nature ya. Bagaimana manusia itu, dunia ini, bumi ini sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum dikutuk ya oleh Tuhan, yaitu pada saat Adam sebelum melakukan dosa. Itu yang kita mau, kembali ke situ dengan keturunan-keturunan Adam yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Bagaimana caranya? Harus tahu dong siapa Tuhanmu, siapa penciptamu, siapa yang membelamu, siapa yang berkorban untukmu. Harus ada. Jadi itu loh Bang Juma. Kalau ada orang terdakwa, terhukum, ketika presiden memberikan amnesti, loh, kok presidennya memberi amnesti dia nggak masuk? Harus masuk dong. Dia juga harus ikut menderita di dalam. Rasakan bahwa kamu itu memberi amnesti. Jangan beri amnesti secara tidak adil. Itu tidak adil bagi Tuhan. Oke, ini suaraku kayak mental ya. Nah, itu maksudnya Bang Juma. Bagaimana seseorang terdakwa dalam dosa, ya harus ada yang dikorbankan. Dikorbankan itu bukan berarti beri aja, ampuni saja begitu, tidak. Yang mengampuni itu harus turun gitu loh. Yang beri amnesti itu presiden itu harusnya dia dipenjara 10 tahun. Begitu. Silakan. Baik. Jadi pemikiran tentang Tuhan, kita terkadang terpenjara oleh kesanggupan kita untuk berpikir. Tuhan itu hakikat yang maha luas. Cakupannya kenapa disebut maha pengampun? Karena Tuhan memiliki cara untuk mengampuni, bukan dengan cara menghinakan dirinya menjadi makhluk. Itu dulu poinnya. Satu-satunya agama di luar Kristen yang cinta kepada Yesus, mendudukkan Yesus pada pola kadar yang sesungguhnya, itu hanya Islam. Orang Kristen juga cinta kepada Yesus ini, cinta kali. Hanya saja dia orang Kristen menyanjung Yesus, mengorbankan Tuhan. Harusnya pola yang benar adalah saking mencintainya Yesus, maka Yesus itu harus disucikan, duduk di tempat yang kudus. Jangan dikotori dengan dia dikatakan sebagai dewa atau theos atau jelmaan Tuhan. Karena kalau kita mendudukkan Yesus sebagai inkarnasi atau teofani atau apapun itu, yang ujung-ujungnya kita sehakikatkan dengan Tuhan, dua yang kita nodai di sana. Tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Anak. Itu jatuhnya ke situ. Barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, tidak menerima Bapa, sama halnya tidak menerima Anak. Apa bukti kita menerima Bapa? Dudukkan Bapa dalam ini adalah sembahan Bani Israel. Dudukkan beliau sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha mulia, maha perkasa, yang telah mengutus anaknya, hambanya, pada posisi sebagai perantara manusia dengan Tuhan. Nah, itu baru tepat. Tapi kalau kita sehakikatkan dia dengan Tuhan itu sendiri, maka kita menodai dua-duanya. Kita nodai dia dua-duanya. Sama seperti kita mengatakan Pak Prabowo itu adalah Pak Gibran itu sendiri. Dua-duanya kita nodai. Kita menganggap Pak Prabowo wakil, kita menganggap kemudian Gibran itu sebagai presiden, kita menganggap presiden itu adalah Prabowo, kita menganggap Gibran itu juga adalah wakil. Kita nodai dua-duanya. Padahal sesungguhnya Yesus berulang mengajarkan hidup kekal itu apa sih? Hidup kekal itu tinggikan Yesus setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai dia duduk sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu. Hidup kekal menurut Yesus adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus cukup dibawanya. Setelah Tuhan ada Yesus. Selepel aja turunnya, maka Kristen aman. Tapi kalau dia didudukkan setara sehakikat, kasihan, cinta membabi buta, itulah akhirnya. Makanya
Coba kita lihat ya teman-teman, dengan akal sehat, bukan cinta buta. Dan kalau cinta buta apapun bisa terjadi. Kita lihat apa perkataan Yesus di dalam Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Perkataan Yesus ini sungguh mulia. Yesus tidak mau menodai kesucian Tuhannya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ini nyata-nyata kita udah percaya kepada dia loh. Tetap dia mengatakan apa? Engkau sesungguhnya bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapa yang mengutusku. Artinya apa? Yesus yang mulia mensucikan Tuhannya semurni-murninya kesucian. Tidak ada kesombongan pada dirinya. Andai saja ada kesombongan, dia akan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, itu sama halnya kau sudah percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus mengatakan tidak. Tidak sepenggal kata itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Makanya dia lanjutkan tuh. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Saya ulang lagi. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ayo. Aku percaya kepada Yesus nih, tapi kepercayaan jangan sampai menuhankan dia. Salah kita. Keliru kita. Tapi percayalah dengan semurni-murninya akidah, keyakinan, kepercayaan, iman, bahwa Yesus itu dibawa, sedikit dibawa dari pencipta langit dan bumi yang maha suci. Jangan turun sampai dia mati terkutuk. Jangan. Dia kedudukannya itu tinggi. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia manusia super pilihan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang sebagai terang di dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saya ulang lagi, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Apa sih percaya kepada aku itu? Kembali kepada data sebelumnya 4 tempat. Percaya kepadaku itu bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Di situ ada berapa pribadi? 2. Ada berapa hakikat? 2. Kenapa 2? 1 dipercayai, tetapi bukan percaya dia. Kenapa? Karena dia tidak sehakikat dengan yang maha yang harus dipercaya. 1 yang harus dipercayai, dipercayai dengan sepercaya-percayanya. Tapi tidak bisa kita dudukkan dia sebagai Tuhan. Kenapa? Terhalang oleh kadarnya sebagai makhluk mulia. Makanya dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa ketika kita percaya Yesus adalah manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak pernah tersentuh oleh kebinasaan, tidak perlu tersentuh oleh kenajisan dan seterusnya, maka kita tidak tinggal dalam kegelapan. Akan tetapi kalau offside, kami percaya kepada Yesus bahwa dia adalah sehakikat dengan Bapa, itu offside. Tetap aja kita kembali kepada kegelapan karena keluar daripada koridor. Yesus berkata begini, sedikit lagi. Yesus berkata begini teman-teman sekalian. Di dalam Yohanes 5:31. Apabila aku bersaksi dan kesaksianku itu sendiri dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri dan kesaksianku itu bukan dari Bapa, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bagaimana dengan saudara kami Kristen yang hari ini bersaksi dia itu adalah hakikat Bapa itu sendiri yang nuzul? Itu kesaksian dari mana coba? Sedangkan sekedar kita sudah sampai pada puncak tertinggi saja, Yesus kita percaya ini, kita tidak percaya yang lain. Betul-betul kita ini seorang yang tunduk berserah diri, Yesus kita percayai. Itu kalau kita sampai pada level percaya dia adalah hakikat Tuhan ilahi, gugur kita. Gugur. Yang benar adalah mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia, semurni-murninya akidah, dudukkan dia sebagai manusia yang kudus, yang suci, yang diutus oleh pencipta langit dan bumi yang maha kuat untuk menjadi juru selamat
Bani Israel sekaligus sebagai juru selamat bagi dunia yang percaya dirinya adalah Rasulullah yang diutus kepada kaumnya itu sendiri, Bani Israel. Makanya saya katakan sekali lagi, agama yang paling dekat dengan Yesus itu di mana hatinya penuh dengan kebesaran Tuhan, di mana dia mengutus nabinya tanpa ayah, itulah umat Islam. Alaihissalam, alaihissalam, yang selalu memuji beliau dengan kata-kata pujian, atasnya kemuliaan, atasnya kesejahteraan, atasnya keselamatan. Kenapa umat Islam itu lisannya terkadang kotor ketika membahas Yesus? Karena dinodai oleh saudara kami Kristen. Saudara kami Kristen datang membawa pola yang berbeda dengan iman kami, sehingga terkadang kami berkhilaf kata mengatakan Yesus begini disebabkan karena saudara kami Kristen. Tapi kalau rangkaian Al-Quran yang kami gunakan, sejak beliau dikandung, sejak ibunya dikandung sampai ia meninggalkan dunia, tak setitik pun noda celah buat beliau. Kecuali ketika kami berhadapan dengan orang Kristen, barulah lisan kami terhilang untuk mengatakan Yesus ditempeleng, Yesus diludahin. Itu karena mengikuti cara-cara saudara kami Kristen. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Lanjut Maki, kalau ada yang mau bantah silakan. Saya mendengarkan dengan seksama. Lanjut. Ya, silakan. Siapa yang mau bantah? Keren. Lanjut. Siapa yang mau bantah di sini? Kalau Kak Netral pasti ini satu pendapat dengan Bang Zuma. Silakan, Bang Lintang. Bang Lintang, dibuka mute-nya. Bang Lintang. Nah, terdiam semua. Gimana ini? Jos? Oke ya. Kalau nggak ada lagi aku ya. Oh ya, lanjut. Bang Lintang. Aku menghormati yang Ya, lain. Bang Lintang. Bentar dulu, Bang Lintang. Yuk. Silakan, Bang Lintang. Ya, dari saya mendengar pernyataan Bang Zuma itu, Coba dekat lagi, dekatkan dengan mic-nya. ini saya pakai headset ini ya. Ya, tapi kok ini ya, bendum ya. Ya, intinya saya mendengar dari Bang Zuma itu sampai hari ini belum memahami bedanya Allah dan Tuhan. Jadi ketika Yesus bicara, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, tetap Zuma itu mengatakannya Tuhan. Jadi di situ nanti lah perbedaan dan polemiknya. Begitu, jadi seolah-olah Tuhannya jadi dua. Itu aja sih. Oke. Jadi gini Bang, kalau orang Yahudi Anda tanya siapa nama Elohim yang kalian sembah, mereka hanya akan menunjukkan sifat Elohim. Mereka tidak akan pernah sanggup menyebutkan nama pribadi Tuhan itu sendiri. Karena sejatinya Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama, itu gelar sifat. Makanya mereka menyebutnya Hashem. Nama itu, gelar itu. Itu bukan nama, itu gelar. Jadi ketika dikatakan Tuhan, jangan kau menyebut dengan sembarangan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan tataran malaikat, bukan tataran binatang, bukan tataran manusia, bukan tataran tumbuhan. Tuhan itu adalah level tertinggi. Di ufuk, di luar daripada Tuhan, namanya makhluk. Nah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad bernama Allah. Jadi nama Tuhan itu Allah. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada Elohim, tidak ada Hashem, tidak ada Eloah selain daripada aku. Nah, ini yang saudara harus pahami. Kenapa umat Islam, khususnya yang belajar tentang perbandingan agama, selalu tersakiti, miris hatinya ketika mendengarkan saudara kami Kristen membaca Bible. Karena nama Tuhan kami di dalam itu menjadi sepele, menjadi ece-ece jadinya di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika Paulus mengatakan, aku melihat engkau begitu giat menyembah kepada dewa-dewa, dan aku melihat ada satu kuil yang mana tertulis di dalamnya,
kepada Allah yang tidak dikenal. Padahal di situ kan teos. Nah, nanti Allah di situ dikatakan apa? Mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahian, kemudian Allah turun ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi rendah, menjadi hina, ditempeleng, dibunuh, digantung, dan seterusnya. Ini merendahkan Islam, karena dalam kaidah bahasa Al-Quran, yang dipahami rasa bahasanya oleh umat Islam, sehingga melahirkan sebuah konsep iman yang tidak boleh Anda ganggu, siapapun ganggu, adalah bahwa ketika mereka menatap huruf A, L, L, A, H, umat Islam sedunia akan terpaut kepada cintanya, kepada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah. Sama seperti orang Inggris, ketika matanya tertuju kepada huruf O, N, E, di mana kita boleh membacanya one, mereka tidak pernah ragu, itu bacanya adalah one. Begitu juga ketika kami membaca A-L-L-A-H di dalam Bible, itu bacanya adalah Allah, meskipun saudara kami mempelesetkan dengan menyebutnya Allah. Itu harus dipahami. Jadi bagi kami tidak ada tawar-menawar. Tuhan ya Tuhan, cuma satu, tak ada yang lain. Itu adalah Allah. Kalau Anda membuat kemudian definisi yang lain tentang Allah ini, ya itu karena Anda melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap keilmuan. Itu dulu, Bang. Jadi jangan Anda bingung ketika kami umat Islam berkata Tuhan, rujukan kami itu pasti kepada Allah, kecuali ilah lain. Ilah lain itu bisa Yesus, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, dan lain-lain. Tapi ketika berbicara mengenai Rabbus samawati wal ard, maka kaidah yang muncul di situ tanpa ditawar-tawar, dialah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi pengertian Kristen Allah adalah Tuhan, dalam arti kata Allah itu masih adalah gelar, bukan nama, itu keliru. Allah itu nama Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan Allah Bapa, itu penghinaan bagi kami. Kenapa? Karena dasar pijakan kata Allah itu hanya ada dari Islam. Allah Bapa, Allah Anak, itu penghinaan, itu penistaan. Sama seperti ketika saya mengatakan Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Yesus, itu penghinaan. Karena kenapa? Kata dewa dalam perspektif agama atau iman monoteisme, tauhid, dewa itu adalah makhluk pagan. Nah, sama ketika Anda menggunakan Allah Anak, itu benar-benar mencoreng kami, benar-benar nyakitin kami. Allah Tuhan satu-satunya, dialah Allah, nama Tuhan itu sendiri. Kemudian Anda pakai Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Anak. Wah, itu penghinaan. Tapi saudara-saudara kami Kristen, ya nggak mau peduli itu, EGP, karena sudah ada di dalam Bible kami, urusanmu hatimu. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai, harusnya disadari dari sekarang bahwa umat Islam final 1400 tahun sudah berjalan, Allah sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan Allah, la ilaha illa Allah, Allah, Allah. Itu saudara. Jadi nggak usah bingung ketika kami bicara mengenai Tuhan, konteksnya tergantung apakah Tuhannya Kristen atau Tuhannya umat Islam atau Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan alam semesta, maka rujukannya adalah Allah. Coba lihat, kalau kata Allah dihilangkan kemudian alifnya, artinya yang ada adalah lahu. Lahu merujuk kepada Allah. Ketika kemudian dihilangkan lagi, yang ada hanya lillah, lillah, maka merujuk kepada Allah. Dihilangkan lamnya satu, lahu, merujuk kepada Allah. Kemudian tinggal satu hurufnya, hu, merujuk kepada Allah. Jadi Allah, lillah, lahu, hu, itu merujuk kepada Allah. Dihilangkan semuanya pun hilang semuanya, hanya tinggal satu. Apa itu? Allah. Tidak ada lagi yang lain, hanya pencipta yang ada, Khalik, Allah. Jadi tidak bisa kemana-mana, Bang. Allah dihilangkan alif, tinggal lillah, dibaca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Tuhan kami, Allah. Lahu, dihilangkan lamnya, tinggal lahu.
lahu mulk, lahu selalu merujuk kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, merujuk kepada Allah. Tinggal satu huruf, tinggal huruf ha. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, merujuk kepada Allah. Jadi kata Allah itu nama Tuhan, Rabbus samawati wal ard. Tidak bisa kami ragukan. Nah, yang membingungkan munculnya Kristen juga ikut-ikutan menggunakan kata Allah. Kalau dikatakan Allah itu bahasa Indonesia, kenapa orang Hindu nggak pakai? Kenapa orang Buddha nggak pakai? Kenapa kemudian aliran kepercayaan yang lain di luar Islam nggak pakai? Cuman Kristen yang ikut nebeng menggunakan itu. Kenapa? Karena memang dari sana sudah diajarkan kepada orang Islam ngaku Islam, kepada orang Hindu ngaku Hindu, kepada orang Buddha ngaku Buddha. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 23. Begitu saudaraku. Saya kira cukup dari saya. Silakan. Silakan Bang Lintang. Lintang. Langsung direspon lah Bang Lintang. Terpesona Bang. Semua ketiduran. Biasanya open cam Lintang ini. Silakan Bang Lintang. Oi. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kristen. Gak ada yang mau nanggapi. Siapa ini? Karyana tuh Ustadz, Karyana Ustadz. Silakan Karyana. Saya emang welcome aja terus. Ya, Silakan. Silakan Lintang. Saya ingin menanyakan, ilah sama Rob itu sesungguhnya sama atau beda? Orangnya besar. Lintang, orangnya Lintang. Saya pakai headset. Langsung aja HP-nya. Kecil suara. Iya, kayak di kamar mandi. Kayak di kamar mandi kau Lintang. Kayak di kamar mandi kau. Hoi. Coba, gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Sambil dibantu posting ulang teman-teman serta yang baru datang masuk ke Komal ini. Di share, bagikan. Tetap layar juga teman-teman. Yuk. Absen lo foreign jangan lupa. Ya, siapa yang mau menanggapi ini? Ica. Jospen. Karyana dulu itu katanya mau. Udah, Karyana saya angkat. Waduh, ini kok beleng-beleng semua Kristen yang naik ini. Jangan dibilang beleng-beleng, nangis nanti. Karyana. Ya, yang beleng itu yang tidak konsisten ya. Kayak netral ini. Dia bilang Yesus bukan Tuhan, sementara dia tahu Bapa di surga itu dari Tuhan Yesus. Jangan bertengkar sih sama Kristennya dulu lah. Gurunda masih on fire ini. Waduh. Oke, yang tadi dipaparkan Bang Suma itu mengenai ketuhanan, ya itu memang berdasarkan Alkitab, itu faktanya seperti itu. Jadi saya tidak kenapa kamu tidak asyhadu aja saya kamu? tidak mau, tunggu. Saya tidak mau bernarasi liar. Karena apa yang disampaikan Bang Suma itu memang Alkitabiah kan ada dalam Alkitab semuanya. Ya, kamu sahadat kamu. Ya sudahlah Karyana. Waduh, nanti bertengkarnya nanti siangan. Sekarang masih pagi. Waduh. Inilah yang beleng-beleng itu. Dia nggak mau sahadat, tapi dia bilang satu Tuhan. Cuma Allah Tuhannya. Ya udah kalau Allah Tuhanmu, Memang kau kenyataannya sahadat. seperti itu kan Yesus sendiri bilang. Kau pakai Tuhan Yesus tidak mengenalmu. Tuhan, aku tidak pakai Tuhan gitu. Tuhan sama. Tuhan, bukan di Tuhan, sini, Bang yes. Arif. Nah, di Matius 11 ayat 25 dikatakan Yesus bilang langsung ya, aku Jangan bersyukur kau pakai kepadamu Yesus, ya karena itu Bapa. udah Tuhanmu. Aku Kau sahadat. bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan di sini siapa? Ya ada Tuhannya betul dua. Ya udah, satu. Gimana sih? Dengar ya. Sambil Dengarkan. Sambil udah. Dengar. Sambil menanggapi perkataan. Sambil menanggapi perkataan Bang Juma sekaligus ku jawab. Ya. Dikatakan di sini di Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa itu menerima hukum Taurat dari siapa?
dari Elohim. Elohim itu siapa? Elohim yang diberi kuasa oleh Bapa di surga. Siapa itu? Sebelum dia menjelma. Ah, terus dikatakan, menurut menurutmu Elohim itu siapa? Enggak, jangan dulu jauh-jauh. Elohim itu siapa? Diam dulu, ya, dengar. Enggak, jangan jauh-jauh. Elohim itu siapa? Ayat 17, dengarkan, ayat 17. Elohim memberikan hukum Taurat kepada Musa. Elohim itu menjelma menjadi manusia, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 14. Nah, itu salahmu karena kamu menganggap Elohim kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Ya. Musa, ketika Musa, kau diam dulu, biar aku jelaskan. Nah, tadi Bang Juma kita diam. Kau diamlah dulu ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa diberikan oleh siapa? Elohim, ya kan? Siapa Elohim itu? Yaitu yang diberi otoritas. Elohim itu bukan Allah yang kau maksud. Elohim di perjanjian lama, yaitulah dikatakan sini kebenaran datang dari Yesus Kristus. Nah, yang 18, dengar ya. 18 ini menjelaskan siapa Elohim yang sebenarnya di perjanjian lama, yaitu yang menjelma menjadi manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Bapa yang kau maksud, kau main bypass saja kau ke Bapa, ke Allah ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi anak tunggal, yaitu Yesus, anak tunggal Elohim, yang ada di pangkuan Bapa, yang satu hakikat, dialah yang menyatakannya. Paham? Itu makanya saya katakan ada Bapa, ada yang diutus anak, saya menuhankan anak itu. Kenapa? Karena dia bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Yang pernah kontak fisik dengan Bapa hanyalah anak Allah. Siapa itu? Elohim yang memberikan kebenaran di perjanjian baru, yang memberikan hukum Taurat kepada Musa. Udah jelas ya? Jelas. Kalian mau bully-bully saya? Enggak jelas. Ya, kok nggak jelasin? Netral berarti kau berarti IQ rendah. IQ rendah. Enggak jelas. Kan Yesus bilang, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Yang saya tanyakan sekarang, Yesus pernah dilihat enggak? Pernah? Ya berarti dia bukan Allah. Memang dia bukan Allah. Gampang kok. Siapa bilang dia Allah? Netral, kau berarti IQ-mu rendah. Aku tidak bilang Yesus Allah. Ya, dengar. Penonton aja yang menilai, bukan saya. Saya boleh iyalah, kasih kau udah pendapat sesat, kau yang Yesus menilai. Tuhan, berarti kau bukan Kristen, kau sahadat. Nah, Tak satu pun yang pernah melihat Allah, yang menyatakan itu siapa? Yesus sendiri. Yesus. Menyatakan, bukan artinya nyata, mengatakan, menyampaikan. Itu bosku. Ya udah, yang bertemu dengan Jadi- Bapa hanya Yesus, betul? Betul? Ya, karena Yesus kan ada yang memberikan karena kuasa dari Bapa ke Yesus anak ada tunggal, duduk betul? di samping kanan Allah, makanya dia tahu siapa Allah. Ya Kadang-kadang kan? kita Oleh karena itu, Yesus diutus oleh Allah untuk memberitahu siapa itu Allah. Ya kan, seperti itu. Makanya Yesus itu dikatakan firman karena dia adalah penyampai firman ya. Yesus diutus berarti ada yang mengutus. Aku anak yang tunggal. Jangan Tidak bertengkar ada lah. yang sampai Tanggapi narasi Gurunda dari tadi. Waduh. Iya, nggak mau satu dia. Nggak usah tanggapi lagi. Udah benar Siangan nanti. Aduh, kau itu Karyana. Silakan tanggapi dulu. Karyana di Roma bilang begini, Yesus, pengakuan Yesus ya. Udah sahadat aja kau. Di Roma mengatakan begini, Yesus bilang, aku diutus oleh Bapa dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Gimana kalau gitu? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Berarti melalui aku. dia ada yang mengutus, Jangan yaitu coba-coba kau kepada Bapa Bapaknya. tanpa melalui Gimana aku. sih? Jangan Tadi, coba-coba kau pergi kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kau Iya. pergi langsung ke Bapa. Ya, Aku betul. tidak mengenalmu, kata Bapa. Tanpa Kau melalui anakku aku dulu. adalah jalan. Kalau kamu Kau cuma sampai di melalui anakku jalan, dulu. berarti kamu Nggak Tuhankan bisa. Yesus. Ya, jalan itu artinya menuju kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Nah, Yesus. ngomonglah. Gantian ngomong. Aku adalah jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kemana? Ke Bapa. Kalau Anda tidak mau menuju ke sana, cuma di jalan terus, ya kamu menuhankan Yesus di jalan terus, kamu nggak pernah sampai-sampai. Kalau cuma hanya di jalan. Betul. Nah,
Seperti itu. Jadi apa yang Bang Suma tadi paparkan itu sudah memang berdasarkan Alkitab, dan Tuhan itu kita jujur aja, Tuhan itu di dunia ini hanya satu, agama apapun itu satu, hanya satu, tidak ada yang lain. Betul. Cuma cara kita menyampaikan gimana caranya menyampaikan itu. Seperti itu. Silakan. Betul. Saya boleh ngomong daripada Udah? bertengkar. Sebentar lagi aku ngomong Bang Zuma. Sebentar. Oke. Sekarang netral aku tanya kamu. Dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kamu melalui Bapa langsung, kami harus melalui Yesus. Itu aja Ya. bedanya ya. Ya, oke. Ya, Yesus mengajarkan kita berdoa. Beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya kita harus berdoa kepada Bapa, bukan dia. Terakhirnya apa? Melalui. Nah, Yesus saja di Taman Getsemani. Dia nggak Yesus melalui. saja. Melalui. Ya, harus melalui Yesus. Pusing Maksudnya kakak. melalui Yesus itu, Yesus memberitahu kita melalui Yesus kita tahu Inilah kebenaran anaknya itu. kekasih. Netral. Melalui Inilah aku Yesus, kekasih. kita tahu Kepadanya aku kebenaran berkenan. itu. Anakku engkau hari ini kuperanakan, kepadanya ku beri kuasa di sorga dan di bumi, kata Bapa. Ketika Kata Bapak ya, bukan Yesus ya. Iya, ketika ya Bapak mendeklarasikan anaknya. Ketika aku mengatakan melalui anakmu juru selamat penebus dosa kita. Apakah Bapak cemburu kepada anak ketika aku mengatakan, ya Tuhan Yesus, engkaulah sebagai penebusku, melalui engkau aku diselamatkan olehmu, yaitu Ya, kalau Anda Ada mengatakan apa yang kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus, pasti bukan lagi Allah cemburu, pasti akan murka kepada kamu. Ya kan? Kena enggak, aku tanya dulu kau, cemburu enggak Bapak di surga kalau aku menuhankan anaknya? Tidak akan cemburu, Tidak tapi cemburu. akan murka kepada Murka. kamu gitu loh. Ah, dia bilang enggak cemburu. Kenapa pula murka? Orang dia sudah mendeklarasikan kepadanya ku beri, dengarkan dia, ikuti dia, Karyana. Aku ikutilah Yesus yang dikatakan Bapak itu. Kalau kau tidak mengikutinya, kau akan terbakar. Karena kau tidak bisa langsung Iya, kepada aku. artinya Harus melalui anakmu. mengikuti perkataannya. Untuk itu Allah utus dia kepada kita untuk memberitahu tentang kebenaran siapa sih Allah itu. Ya kan dia sudah jelaskan siapa sih Allah. Sekarang Nah, yang aku menjelaskan tanya itu kamu. Yesus. Aku Jadi kalau tanya kamu. kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak percaya kepada Allah. Ya kan seperti itu. Ya udah, jadi satu-satunya yang dipercaya Jadi harus Allah melalui anak bukan tunggal. cemburu saja, tetapi murka. Oke, boleh? Murka. Sahabat Boleh. jauh. Gantian. Jadi Bang Zuma gini. masuk, sebentar. Gini, Ibu Karyana, Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan satu. Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang menciptakan kita ini, itu tidak mungkin berbeda. Tuhan yang menciptakan Bu Karyana dan saya itu adalah Tuhan yang sama. Karena kita penganut ajaran monoteisme katanya, satu Tuhan tertinggi. Nah sekarang, Tuhan itu mendengarkan setiap doa manusia. Orang Hindu berdoa kepada Tuhannya, yang mendengarkan adalah Tuhan yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak. Orang Buddha menyembah kepada Tuhannya. Mereka menyembah misalnya kepada Sang Hyang Widi yang mereka maksud, itulah pencipta langit dan bumi itu. Satu-satunya Tuhan. Nah sekarang, ada yang berdoa kepada pencipta langit dan bumi, yang sampai doanya kepada pencipta langit dan bumi melalui Siddhartha Gautama. Ada yang doanya sampai kepada pencipta langit dan bumi melalui Krishna. Ada yang berdoa kepada pencipta langit dan bumi melalui Yesus. Maka yang dimaksud melalui Yesus adalah sampai kepada pencipta langit dan bumi melalui hukum-hukum, contoh teladan yang Yesus tunjukkan, bukan yang Krishna tunjukkan, bukan yang Siddhartha Gautama tunjukkan. Doa-doa manusia di bumi ini, apapun agamanya, ketika dia sudah menyentuh esensi ketuhanan, wahai dikau yang maha menghidupkan, maha mematikan, itu sampai kepada pencipta. Tapi ada yang singgah dulu di pohon, ada yang singgah dulu ke batu, ada yang singgah dulu ke manusia. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau Tuhan tanpa perantara, harus melalui ajaran nabiku. Yesus diutus untuk menunjukkan jalan. Anda tidak akan pernah sampai ke Monas kalau tidak melalui jalan. Yesus itu jalan. Apa maksudnya Yesus itu jalan? Yesus menyatakan 3 meter ke depan belok kiri,
Sampai ke sana ada penurunan ya, hati-hati. 100 meter ke depan, ingat belok kanan, ada sedikit tanjakan. Itulah jalan itu. Yesus itu bukan tujuan, dia jalan. Semua orang ketika berdoa, orang yang dipiara, orang yang di dalam sinagoge, orang yang dalam masjid, orang dalam gereja, berdoa itu sampai kepada Tuhan doanya. Sampai kepada Tuhan yang satu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Contoh 2 Tawarik 7:14 misalnya. Umatku, hambaku, ciptaanku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajahku. Ketika kita melalui Yesus, maka kita sampai kepada hakikat pencipta. Kenapa? Karena Yesus adalah utusan wakil. Mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh, jadi Yesus turun ke bumi menjadikan dirinya sebagai contoh. Begini loh cara kau harus menyembah Tuhan. Begini loh cara kamu itu harus memperlakukan Tuhan. Caranya lihat aku. Seperti apa aku beribadah berhubungan dengan Tuhan, begitulah kau contohi aku. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup, wajib beribadah, wajib menyembah Tuhan sebagaimana Yesus menyembah Tuhan. Makanya dikatakan Yohanes 4 nomor 22, aku Yesus, aku dan murid-muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Yesus menyembah. Jadi menyembah tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Maksudnya apa? Cara Yesus seperti apa? Ketika petang Yesus kayak mana? Ketika tengah malam Yesus kayak mana? Ketika pagi hari Yesus kayak mana? Itu yang dimaksud. Bukan berarti Yesusnya yang dituhankan supaya sampai kepada Bapa. No. Anda tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sekolah kalau Anda mau ke sekolah. Kalau Anda menganggap jalan itu adalah sekolah itu sendiri, Anda tidak akan naik kelas. Kenapa? Karena Anda sudah menganggap jalan itu itulah sekolah. Bagaimana mau sampai ke sekolah? Anda anggap jalan itu adalah sekolah itu sendiri. Tidak. Nah, untuk saudara saya Bu Netral, sebagai jalan, jangan macet. Jangan mogok di tengah jalan. Lanjut terus. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Ya, lalu adat. Jangan berhenti sampai situ. Andai Iya, saja betul. Nabi Muhammad belum datang, penolong lain itu belum datang, ibu udah benar. Ibu adalah seorang pengikut Yesus yang benar. Tapi Lanjutkan karena Yesus adat. mengatakan masih ada yang datang setelahku, dialah yang akan melanjutkan tongkat pengajaran. Apa itu? Yohanes 16 nomor 7-15. Apa kata beliau? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang, penolong lain itu tidak akan datang. Tetapi ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Cari di mana di belahan bumi ini rumah ibadah yang memuliakan dia. Hindu enggak, Buddha enggak, di Yahudi enggak, saya mohon maaf nih, di Kristen juga enggak, hanya ada di Islam. Memuliakan Yesus itu hanya ada di Islam. Ketika roh kebenaran itu datang, ketika penolong itu datang, ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Jangan biarkan ibu netral diri Anda menjadi yatim piatu. Jangan. Kembalilah kepada jalan yang Yesus sampaikan. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Coba umat Islam itu. Adakah umat Islam itu sepakat ketika Yesus itu dihinakan? Tidak. Kami beriman. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Sama seperti yang ada di dalam Yohanes 16. Sama seperti Yohanes 14. Nomor 16, nomor 26 dan seterusnya. Itu sama. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam Yohanes 1, di situ diterangkan di data nomor 19, 20, 21. Apa kata penulis buku Yohanes? Ketika datang kemudian padanya Yesus, datang padanya Yohanes Pembaptis. Apa dituliskan di sana? Imam-imam yang ada di Yerusalem
dan imam-imam Lewi itu datang bertanya kepada Yohanes dan kepada Yesus, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Atau jangan-jangan kalian ini adalah nabi yang akan datang itu? Artinya apa? Imam-imam masa itu masih menunggu nabi. Sama seperti dalam KPR 3:22-23. Di dalam Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan, tidak mengindahkan perkataan nabi tersebut, akan dibasmi, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi saya tidak ingin mengajarkan tentang Nabi Muhammad, enggak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa jalan yang diajarkan Yesus adalah menyembah hanya kepada hakikat yang mengutusnya. Setelah itu mengikuti instruksinya akan datangnya seorang nabi, seorang utusan setelah dia. Saya kira begitu. Karena Ica sudah mulai buka kamera, saya serahkan kembali kepada Pak Jospen. Silakan. Kamera juga lah. Itu belum mandi. Gak apa-apa, bau juga ini kok. Enggak. Jadi kapan sahadat dia? Sudah jangan diulang-ulang lah, Arno Karyana. Aduh. Lanjutkan. Ini loh, yang akulah jalan itu nggak berhenti di situ. Ya, dikatakan di Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu, Bu Ica, Bu Cici, segala sesuatu itu apa menurut Anda? Semuanya, all. Segala sesuatu diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Bahwa dia datang dari Elohim dan kembali kepada Elohim. Aduh, itu tandanya dia satu hakikat. Aku keluar dan datang dari Bapa. Kok kalian bilang memuliakan? Mana bukti memuliakan? Kalau memuliakan artinya ikuti dia, dengarkan dia. Netral ini tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal dia. Hanya kami yang mengenal Yesus. Jangan dulu tanggapi, diam dulu. Diam dulu. Kau nanti sahadat kau ya. Benar ya? Asyhadu. Yes. Silakan. Ya, itu yang ku mau. Kalau kamu itu jangan abu-abu. Hendaklah kamu dingin atau panas. Jangan Tidak apa-apa, tidak apa-apa Karyana. Kalau itu kebenaran, mengapa tidak? Kuku. Hendaklah kamu panas atau dingin. Jika kamu dingin, artinya kita menerima kebenaran. Dingin. Aduh, ingin panas. Kalau kamu panas, kita menularkan firman yang ada di dalam hati kita, yang kita baca. Itu artinya panas. Panas itu memberikan, ya, memberikan. Kalau dingin itu dia kepanasan, ingin mencari ini 2.600 orang. Apakah Anda seorang yang dingin mencari kebenaran atau untuk menghujat-hujat Karyana nenek lampir, ya, tahap apa lagi kalian bilang terserah. Berarti Anda itu di abu-abu, ya, tidak dingin dan tidak panas. Maka Tuhan akan membuangmu. Jangan main-main ya, selamatkanlah dirimu sendiri. Apakah kamu di rumah hanya untuk menghujat, akunmu kau buat untuk menghujat, atau kau mencari keselamatanmu sendiri? Silakan, terima kasih. Justru Karyana, tidak ada yang menghujat di sini. Sebenarnya kamu yang menghujat Allah. Ada Karena di bawah-bawah ini. lihat, Kamu nggak Yesus baca yang di itu bawah-bawah adalah ini. Allah. Nggak Nah tahu. justru Anda Baca yang menghujat ini, Allah. kita Allah loh yang sekarang kamu lagi. hujat. Allah loh yang kamu hujat, bukan saya. Ya, yang Nah, dihujat, tunggu. yang dihujat di sini Karyana, yang dimuliakan di sini Bang Tunggu. Zuma. Bang Tunggu, Zuma Karyana. sebagai guru muda. Ya, dia lagi Tunggu, benar Karyana. Islam. Menurut kau siapa? Menurut kau netral siapa? Kau Gantian lah Karyana, kau gantian. Aduh, kau itu. Abu-abu, nggak dingin, nggak panas, kau dibuang Tuhan. Ini Jospen kok diem Jospen ini. Lintang, kok diem Lintang ini. Tenang, Karyana, tenang. Aku tenang. Cuma kamu itu nggak punya Nah ini prinsip. ada azan di sini. Sholat yuk, kenapa? Ada azan. Ya, mari Mulai besok kamu bilang, mulai besok kamu Islam, oke? Kamu bukan Kristen pengikut Kristus, betul kan, Cici? Silakan. Ya, Lintang menanggapi. Itulah karena Karyana tidak percaya dengan perkataan Yesus, makanya sesat. Ya,
Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tetapi Anda selalu membantah perkataan Yesus. Dengarkan, baca Apakah dulu itu Yohanes 13. layak dikatakan murid Yesus? Nggak layak dong, Yohanes karena tidak 13 percaya ayat Yesus. 3. Baca Gimana Yohanes sih? 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya memberikan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu itu di surga dan di bumi. Bumi kita ini kecil dibanding yang di surga sana. Ada berapa Adam-Adam yang lain di dalam kesucian. Kamu tahu nggak bumi ini di dalam kuasa iblis? Kamulah itu salah satunya. Karena Garis kamu bawahi menyesatkan orang. Karyana harus dibawa garis bawahi bahwa Yesus, ya, kamu dibilang memberikan. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Ya Allah. Yang mana lebih maha kuasa? Kau tidak Apakah mengenal Yesus atau Bapa. Allah? Hanya Yesus yang mengenal Bapa di surga. Yang pernah Ya kontak iya memang, karena Yesus kan juga berada di surga, duduk di samping kanan Bapa. Yesus Jadi berkata, dia kau tidak kenal. boleh kepada Makanya Bapa. dia kenal, untuk Sama itu dari dia aku. utus Allah Yesus, Allah mengutus Yesus untuk juga memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu esa, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Loh, kamu pernah melihat waktu di bumi? Apakah Yesus pernah dilihat? Yang pernah melihat, yang Allah, pernah ada melihat. juga ayat mengatakan Allah tidak ada pernah Allah mati. di Alkitab, netral. Tidak ada Allah di apa di Bible. Di bahasa Batak, di Batak nggak ada Allah. Di Alkitab, Allah bukanlah manusia. Gimana sih? Nggak ada Tangkis kata itu, Allah tangkis. Allah Itu bukanlah Islam yang manusia. punya, Tangkis Tuhannya itu, Islam. Karyana. Ya, bahasa Batak tahu nggak? Bahasa Simalungun, bahasa yang lain, bahasa Ibrani nggak ada Allah. Allah itu ada di orang Arab. Tuhannya Oke orang lah, Islam. Bapak bukanlah manusia. Tangkis Kau itu, pakai tangkis. kau pakai Allah. Ya udah kau Elohim sadar, bukanlah kau pakai itu. manusia. Tangkis itu. Ini Cak, pusing kau Cak. Bukan ngapain menangkis. Orang kau udah sesat. Elohim bukanlah manusia. Gimana sih? Kau otomatis sudah sesat. Udah. Ya, Lintang izin menanggapi. Bagus ya. Sebenarnya itu satu tujuan, cuman cara pemahamannya aja dan penyampaiannya yang berbeda. Itu banyak sih yang saya ini yang dari tadi saya dengar ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau sebenarnya itu tujuannya sama, cuman ya tapi ya kembali lagi setiap manusia itu kan berbeda untuk menyampaikan gitu dengan pemahaman sendiri gitu. Jadi ya intinya tetap semangat kalian berdua, Kakak. Bisa Ya, deh. kalau dari saya- kalau panas dan dingin nggak bisa bertemu, panas dan dingin. Dia di antara mana bisa selamat? Nggak bisa. Kau jangan bikin statement yang enggak. Yes, Iya. no. Kok malaikat Kalian- lagi yang disalahkan? Waduh, Karyana. Lintang menanggapi Bang Juma tadi. Ya, silakan Bang Lintang. Ya, Silakan. Bang Lintang Tadi biasanya Bang open Juma- cam juga biasanya. Bang Juma bilang Yesus itu hanya menunjukkan belok kanan kiri, tapi Yesus itu sebetulnya berbicaranya itu kalau mau pergi ke Bapa itu harus melalui aku, bukan aku menunjukkan ya kanan kirinya, tapi melalui Yesus. Itu klarifikasi. Kemudian apakah memuliakan Yesus? Teman-teman Muslim tuh nggak kenal Yesus sebetulnya, baik di dalam kitab suci maupun dalam hadis nggak ada. Karena tidak mengenal, saya kira tentu tidak mungkin memuliakan Yesus. Begitu. Terima kasih. Ya, Gurunda. Kalau tidak mengenal Yesus, bagaimana mungkin memuliakan Yesus? Netral juga, termasuk yang lain-lain. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, cara mengenal Yesus sekarang tahu di mana Yesus. Apa yang dikerjakan di perjanjian lama? Apa yang dikerjakan di perjanjian baru? Ya, siapa dia ke depan? Ya, dia yang awal, dia yang akhir, Alfa dan Omega. Kalau kamu mengenali itu, mengetahui Alfa dan Omega itu, kamu tidak mungkin menentang ya apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Bekerja apa itu artinya? Memberikan contoh kepada semesta alam bahwa Bapa itu adalah Maha Adil. Ya kan? Maha Adil artinya apa? Upah dosa adalah maut. Jangan ada makhluk di bumi ini, bahkan malaikat-malaikat
karena ketakutan kepada Bapa dia berbuat baik, bukan. Kesadaran sendiri inilah upah dosa dalam maut. Kenapa? Sehingga dibuat contoh bumi kita ini kepada semesta alam bahwa bumi kita ini adalah contoh dari keadilan Bapa di surga. Ya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam arti di bumi-bumi lain kalian itu punya pengalaman yang hebat. Seperti perumpamaan yang dikatakan Yesus. Anaknya yang pergi, ya, anak yang ada perumpamaan dikatakan Yesus itu seorang anak yang meminta hartanya, dia pergi meninggal bapaknya, sehingga dia sampai di jalanan dia makan makanan apa? Makanan sampah-sampah. Sehingga dia pulang kembali, lalu abang-abangnya cemburu. Siapa yang cemburu itu? Yaitu planet-planet lain. Yang suci mengatakan, dibilang, "Bapak, kenapa engkau sambut dia dengan meriah? Bukankah dia selama ini sudah berbuat dosa? Dia meninggalkanmu, sudah ambil hartanya." Lalu bapaknya, "Milikmu adalah milikku. Adikmu yang kecil ini, bumi kecil ini adalah sebagai lambang keadilan saya, bahwa saya itu mengasihi semua makhluk, termasuk bumi kecil ini. Ini segelintir dibanding semesta alam lain. Masih banyak yang suci-suci yang lain yang melihat kita di dalam bumi ini. Mereka semua menyaksikan kita bahwa kita ini dalam kutukan, di dalam dosa, di genggaman oleh iblis. Coba contoh, siapa nggak manusia yang berdosa sekarang? Ada nggak manusia yang suci kecuali Yesus yang datang ke bumi? Tidak ada. Itu pertanda bahwa kita ini di dalam kutukan, di dalam. Jangan Bang Juma bilang kita ini, lihatlah aku ganteng. Aku tidak melihatmu, tidak melihat manusia. Maria. Apakah Anda pernah melihat manusia sebelum dalam dosa? Maria Di dalam perempuan suci. kesucian tidak ada. Maria perempuan suci. Disucikan. Tidak suci. Dia manusia dosa. Lahir dari dosa. Semua manusia yang lahir dari keturunan Adam sudah terkontaminasi dengan dosa. Itu dipastikan 1000%. Berarti yang dilahirkan Maria itu juga terdampak dosa. Tidak. Kenapa? Karena dia dilahirkan bukan dari sperma manusia. Loh, bukan malaikat yang memberikannya, bukan dari sperma manusia. Coba baca. Ya, yang tidak dilahirkan dari keinginan laki-laki, bukan dari keinginan manusia, bukan dari nafsu, melainkan datang dari surga. Malaikat mengatakan itu. Lahir dari manusia dosa. Sudah. 100% manusia. Sudah. Silakan. Ya. Keneteran. Gurunda, masuk. Oke. Gurunda. Oke, tadi Karyana mengatakan bahwa Bapak mengorbankan ya putranya. Nah, ya siapa yang berkorban sini? Allah atau putra? Putra. Nah, itu artinya bukan Yesus, bukan Allah. Ya memang. Kok Ya kamu udah, sudah habis perkara. Siapa yang bilang Yesus Allah? Aku tidak mengatakan Yesus Allah, itu oneness. Kamu ini nggak ada di antara. Kamu ini siapa? Bilang Allahmu itu Tuhanmu Allah. Tuhan kami Elohim. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Elohim itu Betul siapa? yang dibilang Bang Juma, Tuhannya Ismail, betul. Tuhannya Ismail. Karena Elohim Ismail itu siapa? adalah Elohim itu keturunan siapa? Abraham. Tapi ada yang menentang itu. Aku adalah jalan. Dari kamu kalau di jalan terus ya nggak sampai ke Bapak. Ya nggak ngerti kau arti jalan itu. Jalan itu udah Jalan dijelaskan menuju ke lisan. Bapak. Itu. Jadi kamu kalau di jalan terus ya sudah bingung ke situ, putar-putar di situ Maksudmu aja. itu jalan tol gitu? Bukan. Arti jalan itu ikuti aku, dengarkan aku, ikuti perintahku. Hukum 10 kuberikan kepada Musa. Aku memberikan manna pada Hai bangsa orang Israel, Aku dengarkan adalah roti aku. hidup. Allah itu esa. Dengarkan itu Yesus. Kamu Aku kan nggak adalah mendengar roti itu. hidup. Yesus berkata, Hai orang Israel, ya kan? Allah itu esa. Mau dengar apa enggak itu? asik Bukan dua Allah ya? aja kau bilang buang kata Allah. Bukan Kata dua ya Allah di itu situ. jangan. Iya, ampun, nggak ngerti-ngerti dia nih. Yesus Ya, bilang, tidak ada. hai orang Israel, Allah itu esa. Aramai. Nah, dia bilang dua enggak tidak- situ? Yesus tidak pernah mengatakan Allah. Kupastikan 1000%. Yesus tidak Apa? pernah mengatakan Allah, Allah. Bapak itu esa. Saya ikuti maumu. Udah, jangan pernah Satu kau sebut kasih, lagi Allah ya. satu atau dua di situ. Yesus
Itu Ya sudah pas. ampun. Dua esensi, dua fisik, dua pribadi. Bukan seperti yang dikatakan tiga, Roh Kudus pribadi, bukan pribadi Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 3, di situ juga ada dua pribadi. Di Roma juga ada dua pribadi. Aku sudah Gimana pas sih? dengan yang kau bilang, dua pribadi sehingga dua Tuhan, Bapa dan Anak. Ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dia itu Tuhan? Iya, inilah buktinya. Yesus tahu bahwa Bapaknya menyerahkan segala sesuatu. Menyerahkan segala sesuatu artinya keselamatan ada kepada Yesus. Yang Yesuslah menyerahkan siapa yang menyerahkan? Karena Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Bapa di surga. Kenapa? Itu salah Waduh. lagi. Segala Mana sesuatu baik yang tidak kelihatan Ketika maupun tidak dikelihatan diciptakan oleh siapa? Allah apa Yesus? Ketika aku katakan Yesus itu, yang menciptakan langit dan konyol bumi, kau toh. pingsan. Pingsan kau kan? Karena yang memberikan hukum Segala. Taurat adalah yaitu Segala akulah yang sesuatu memberikan. diciptakan oleh Allah, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Siapa yang menciptakan di situ? Yesus atau Allah? Udah bisa ngomong? Udah bisa ngomong? Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa Tuhan di situ? Dia atau siapa? Udah bisa diskusi? Nah itu, dari tadi kamu nyerocos. Udah bisa diskusi? Situ jelas, Yesus bilang, ya kan? Aku Ngomong bersyukur dulu. kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Sewaktu Yesus ya di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Dirinya sendiri atau kepada Bapa? Angkat tangan dia. Merenung dia, silakan merenung. Menjawab supaya kau jangan aku bicara, kau bicara. Silakan. Nah, Yesus berkata di Perjanjian Baru, akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel pagi dan sore. Berarti dia memberikan manna, dia yang memberikan hukum Taurat juga. Ketika dia memberikan hukum Taurat, apakah bukan dia pencipta langit dan bumi? Beda. Beda Bukan kan? dong. Sedangkan Yesus diciptakan, Anda mengatakan dia pencipta. Di mana ada ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Mana ada ayatnya enggak? Ada enggak ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Yang saya tahu di Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lagi tadi udah Pada janji mulanya sama Bapa Allah. menciptakan langit dan bumi. Apalagi pada mulanya Tadi kamu udah Elohim janji. menciptakan langit dan bumi. Gimana? Ngomong terus. Ngomong Saya terus. kasih kamu maunya kamu yang menciptakan bumi itu siapa? Yesus. Biar kubuktikan Yesus mencipta langit dan bumi. Yohanes 1, Kejadian 1 siapa yang menciptakan di situ? Sudah Mau Elohim di kubuktikan, situ. mau kubuktikan bahwa Yesus pencipta langit dan Elohim bumi. toh, bukan Yesus toh. Tidak ada Yesus menciptakan langit dan bumi karena Yahweh, di kejadian. Elohim, Yahweh, Elohim adalah Yesus itu sendiri. Ah, itu Jadi menurut salahmu. Di situ salah kamu. Masa Yahweh itu Yahweh Bapak Yahweh Yesus Yahweh gimana sih kalian ini? Gak bisa diskusi sama dia, Yahweh udahlah. Yahweh Yesus nggak sama. Kalau udah ke pojok, Inilah kok bisa namaku diskusi. Yahweh untuk selamanya. Artinya tidak tergantikan sekalipun itu Yesus. Jadi Gitu, menurutmu, Irwana. dengar, Yahweh itu menurutmu, bukan Yesus. dengar dulu, oi, dengar dulu. Kau ngomong terus. Udah putus tadi. Menurutmu, Tuhan di Perjanjian Lama adalah Bapa di sorga. Ya, Bapa di sorga langsung. bukan menurut saya ya, memberikan- menurut Yesus ya, menurut Yesus. Ya, tiang api dan tiang awan itu, apakah itu Bapa di surga? Jadi Menurutmu? kalau Yesus, berarti perkataan Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup. Akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel 40 tahun lamanya di gurun pasir. Menurutmu itu Bapa di mana ketika Yesus memberikan manna? Oke, sumbernya mana itu dari mana? Tahu yang Maha Kuasa itu Bapa di surga, tapi Ya, katakan berarti Yesus bukan sang pencipta. Nah, ini. Udah dibilang, Mana itu aku- dari mana? Sumbernya dari Bapak mana yang mencipt-
Sekarang yang aku Yesus tanya kamu. bagi-bagikan. Sekarang aku tanya kamu. Jangan ngomong di antara aku ngomong. Aku tanya kamu. Kalau aku tanya jawab ya. Ketika Yesus memberikan manna dan hukum Taurat, lalu Bapa menciptakan langit dan bumi, apakah dua-duanya mereka bekerja? Di situ. Bapa menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Lalu Yesus memberikan hukum Taurat dan memberikan manna pada Israel. Jadi dua-duanya Oke. pekerjaan Bapa dan Anak. Sewaktu Bapa menciptakan langit dan bumi, jadi Bapa menciptakan langit dan bumi, itu masalah Yesus membagikan mana, itu langit sudah diciptakan, jadi tidak Kamu bersamaan jelaskan gitu. dulu bagaimana kronologisnya dua-duanya. Bapa menciptakan, Yesus memberikan manna. Bagaana Tapi ceritanya kan itu? tidak bersamaan. Gini aja, mana itu sumbernya dari mana? Yang sumbernya dari mana? Ini Dari tadi Bapa kan? Aku bacakan tadi. Dari Yesus Bapa tahu. kan, jadi Bapa Dengar. yang menciptakan mana itu, bukan Yesus. Yesus hanya diberi, diberi. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan olehnya. Oleh Ayat siapa? 2, Olehnya ayat 2, siapa? Bapa dan Perjelas. Anak bersama-sama. Di ayat 1 Segala pada diciptakan, mulanya segala adalah sesuatu diciptakan oleh siapa? Anak. Ngarang kamu. Baru tahu dia. Baru tahu. Ngarang mana ayatnya? Buka ayatnya, kasih ayatnya itu. Ini Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu di surga dan di bumi. Bumi ini juga diserahkan kepadanya. Baru Ya, tahu. tapi bumi ini kan sudah diciptakan baru diserahkan. Gimana sih? Gimana? Diserahkan. Bumi sudah diciptakan baru diserahkan. Kira-kira kalau Logika bumi sudah berpikirmu, diciptakan baru diserahkan, yang mana lebih dulu? Diserahkan atau Dengar. diciptakan Logika bumi ini? berpikirmu netral. Waduh. Dengar. Logika berpikirmu ketika dia mati, diserahkan bumi ini mati untuk menebus bumi ini, berarti karena dialah pencipta langit dan bumi yang menciptakan Di manusia. mana ada Coba. ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan bumi ini? Sedangkan di Pada mulanya kejadian Elohim 1, menciptakan langit dan bumi. kejadian 1 siapa yang menciptakan bumi itu? Pada mulanya Ini Bapa semua menciptakan. di perjanjian baru sudah jelas pada Di Yohanes perjanjian diperlihatkan. baru itu bumi sudah diciptakan. sesuatu. Di kejadian 1. Di Wahyu juga dikatakan ya, di Wahyu juga dikatakan ada dua tahta, tahta Bapa dan tahta Anak. Di situ mereka beribadah. Coba Wahyu 22 ayat 3. Mana Ya, lagi? ada dua tahta, bukan berarti dua tahta itu adalah dua-duanya Tuhan, tidak seperti itu Karyana. Ya hakmu itu terserah kamu. Makanya baca di Yohanes 17 ayat 3. Terserah kamu. Ya. Itu tadi ini ayat paling berharga ya. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada Anak. Bahwa Iya, dia dan- menyerahkan segala sesuatu kepada Anak. Karena Anak itu tidak bisa menciptakan, makanya diserahkan. Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu, Aduh. dan dia menyerahkan lagi. Gitu. Jadi kalau dibilang dibilang anak. Misalnya Adam dan Hawa Allah ciptakan, bukan Yesus toh. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Yesus. Iyalah. Hai. Tidak pernah Bapa di surga bekerja turun, tidak pernah. Ya. tidak Allah pernah. tanpa turun dia bisa mengerjakan semua. Dia maha kuasa kok. Nih ya, baca di sini. Akan tetapi Elohim memperkenalkan anak yang sulungnya kepada dunia dan berkata, biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah dia, menyembah anak. Tuh, Ibrani. Kalaupun malaikat Ibrani menyembah 1 ayat dia, 6. kalaupun Ibrani malaikat 1 ayat menyembah 6. Yesus, bukan berarti dia itu Tuhan. Ya, ini dengar ini. Ibrani 1 ayat 6. Akan tetapi ketika Elohim memperkenalkan anaknya dalam kurung Yesua HaMasiah, anak yang sulung kepada dunia, ia berkata, biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah dia. Ini perkataan Bapa loh kepada anak. Seluruh malaikat. Makanya cemburu Lucifer. Lucifer cemburu, itulah terjadi pertentangan naga di surga. Sehingga dia ditendang ke bumi ini. Bumi inilah bumi terakhir dan terkecil
yang bisa dipengaruhi yaitu Adam dan Hawa untuk melanggar, ya. Hawa memetik buah larangan itu. Sejak itulah Oke, mereka sudah Karyana, kalau Anda mengatakan yang menciptakan Adam di adalah dalam Yesus, dosa. sudah fatal itu, Bagaimana fatal. mengembalikannya? Dengar, bagaimana mengembalikan manusia ini seperti sedia kala di dalam kesucian. Itu tujuan dari bumi kita ini. Visi misinya apa? Kembali kepada Eden yang dulu dengan keturunan yang tahu siapa Tuhannya, yaitu dikatakan Elohim memperkenalkan anak yang sulung satu-satunya kepada dunia, dan biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah dia, menyembah Yeshua HaMashiach. Sudah. Bukan berarti Allah mengutus anaknya ke dunia, dan bukan berarti malaikat menyembah Yesus, bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Ya, mengapa malaikat menyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan, Tuhan Raja. Raja itu dia sembah. Tetapi Udah mulai berubah. Bukan berubah karena dia adalah Tuhan, bukan Tuhan. Raja, bukan Tuhan. Kau bikin. Udah mulai dirubah. Gimana? Apalagi Anda mengatakan bahwa Dia malu, munafik, dari tadi kamu naik. ngomong. Dia adalah Tuhan. Apalagi Anda mengatakan bahwa Adam dan Hawa Yesus ciptakan. Pret, di mana ada ayatnya itu? Malaikat Ayatnya di saja mana? menyembah anaknya. Jangankan manusia. Ayatnya dari mana? Kalau Malaikat saja Yesus yang menyembah menciptakan Adam dan Hawa. Mana ayatnya? Di mana sih Karyana ini? Jangan engkau keraskan manusia hatimu, netral. Netral, Jangan engkau orang keraskan berdosa. hatimu. Karyana orang berdosa, Bang Juma orang berdosa, Ustadz Arif orang berdosa. Malaikat yang tidak berdosa menyembah anaknya. Aduh. Ya. Malaikat Mana, saja Karyana? menyembah anaknya. Iya, itu sujud penghormatan Karyana, bukan menyembah kepada esensi yang tertinggi. Aduh. Itulah tujuan Bapak menciptakan bumi ini supaya Anda, saya semua tahu bahwa Bapak Maha Adil. Akibat dosa adalah maut. Kita melakukan kebaikan bukan karena iming-iming, bukan karena surga, bukan. Karena itulah fitrah kita yang sebenarnya di dalam kemuliaan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itulah kita. Oke, Jadi Adam dan Hawa kamu kembali- tadi bilang, kembali kepada Eden yang dulu dengan anak-anaknya yang penurut. Kamu tadi bilang Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Kamu tadi bilang toh. Nggak ada aku bilang Allah. Kamu tadi bilang Allah yang menciptakan. Ini udah pikun ini. Kenapa udah kamu pikun. tidak bilang Yesus yang menciptakan? Saya bilang jangan pakai kata kamu tuh Allah. dua natur, Allah itu kamu ada dua di natur. negeri Arab. Ya, negeri Arab. Aramaik, Ibrani, Yunani, tidak ada Allah. Yang ada Theos. Ya, yang ada Theos. Jadi jangan kamu itu tambah-tambahin menjadi. Memang aku jujur kalau dikatakan ayo ke LI. Kita Kamu sendiri somasi tadi yang dan- bilang, kamu sendiri bilang tadi Allah menciptakan, kamu tidak bilang Bapak atau Elohim. Gimana sih? Udah kan sepakat tadi kata Allah itu jangan lagi pakai. Itu Bang Juma udah Oke, benar. tadi kamu baru Udah sampai benar. Itu pakai. Tuhannya mereka. Allah menciptakan. Allah itu Tuhan mereka. Jangan kita pakai lagi. Karena Yesus bukan berbahasa Allah. Dia berbahasa Aramaik. Ya. Berbahasa Aramaik. Berbahasa Oke, Aramaik. Bapak menciptakan, bukan Yesus toh. Ih, Bapak yang menciptakan, Memang bukan beban. Yesus toh. kamu itu bebal ya. Segala sesuatu diserahkan Kamu kepada salah anak. besar itu kalau mengatakan Yesus yang menciptakan Adam. Udah, silakan yang lain. Aku udah selesai dengan netral. Tidak mau lagi berdebat dengan dia. Karena Ya dia belum sudah selesai bohong. lah. Belum selesai lah, kau berarti kalah. Aku nggak mau berulang-ulang. Sekali-sekali aja selesai. Tengok ya, Tadi aku Ardiansa. katanya Yesus no. menciptakan Adam. Ardiansa no. Aduh. Kalau bisa Faruk no. Ya, netral no. Siapa lagi? Aku tandai orang yang bebal. Bukan Katanya Adam dan Hawa Yesus yang menciptakan, dunia ini Yesus menciptakan. Baal nggak Aduh. boleh, Baal nggak boleh ya Bunda. Baal masih berjuang kita. Oke. Ardiansa no. Karena dia nggak akan mengerti. Maaf teman-teman, aku agak keras suara. Silakan yang lain, saya parkun dulu. Banyak telepon dari tadi. Ya, silakan Thank you. Bang Netan. Jos Pen, dibuka mute-nya Jos. Kau jadi berhala Jos.
Jospen, Iya. guru. Aduh, iya, iya. Silakan, gantikan kalian dulu. Guru dia sudah monitor. Iya, saya udah monitor. Pak, oke, tunggu dulu. Ya, itu Pak Arif yang Bang Suma tadi bilang. Ini Karyana ini menghinakan Allah karena Allah yang menciptakan Adam, menciptakan bumi ini, baru dia bilang Yesus. Nah itu betul tadi apa yang Bang Suma sampaikan bahwa kalian itu menghinakan Allah dan Yesus gitu. Bukannya Silakan. memuliakan tapi menghinakan. Silakan Jospen, yang Tuhannya dua juga sama dengan Karyana. Silakan Jos. Jospen. Iya. Iya, Iya. ada guru, ada Iya. gurumu ini, Mbak si Mbak Ali ini gak malu ada Mbak gurumu ini. Iya. Silakan. Iya, jadi kalau menurut saya, Bu ya, Ibu Netra, Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk Adam dan Hawa. Ayatnya Oke, kan ayatnya di mana Pak? sudah Saya jelas. minta ayatnya. Jangan asal ngomong. Ayatnya aku minta. Di mana ayatnya aku catat sini? Dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan begini. Pada mulanya Ayatnya adalah yang menciptakan firman. yang di kejadian 1 itu siapa yang menciptakan bumi? Jelaskan. Kan dengarkan dulu, Jangan Bu. Jangan pakai kan potong. kejadian 1 ayat 1 coba narasikan itu. Apakah Yesus atau Bapa atau Allah? Anda kan tidak menyebut Allah ya Bapak gitu loh. Iya, dengarkan dulu. Nanti dulu. Gini Jos, Kan mestinya Jos, sebentar Jos. Kalau di kejadian itu Yesus, berarti pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Mestinya. Kenapa kok di situ disebut Allah? Itu maksudnya Bunda netral. Iya, dan Yesus kan di situ juga pernah aku bersyukur kepadamu Bapa pencipta langit dan bumi, kan gitu. Tuhan langit dan bumi. Nah, itu maksudnya Bunda netral. Silakan Jos. Ya, makanya saya terangkan dulu latarnya dari Yohanes 1 ayat 1. Itu maksud saya. Jangan langsung dipotong sama Ibu Netra, itu maksud saya. Nah, maksudnya Wid. begini, dengarkan dulu ya. Dengarkan. Jangan Mustafa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Stop dulu di situ. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau Anda melihat yang teks aslinya bahwa di situ dikatakan pada mulanya Allah ada. Ya kan? Itu sebenarnya di situ yang mengecohkan kalian. Pada mulanya ada Allah ada, ya kayak begitu. Bukan bilang pada mulanya Allah berfirman, bukan begitu. Baik, dengarkan. Baik, di mana? Mulanya Logos. Tolong diginikan aku, Ustadz. Biar ku perjelas dulu ke ini. Yang Yohanes 1 Dan gimana lo, wong kamu itu sinyalnya botol sinyalnya. Silakan. Open cam tambah parah nanti kalau open cam. Iya, tambah botol sinyalnya. Iya. Sinyalnya Bang Jospen jelek sekali. Iya, memang. Putus-putus. Jangan open cam tambah parah kalau open cam Iya, tambah. betul itu jelek. Apa? Nah, karena ini benar kok. Sinyalnya putus-putus, Jos. Sinyalnya putus-putus, Ben. Ya, biar nggak apa-apa, Ibu. Apa, Ustaz? Arke and Hogos. Ini adalah sang firman. Ini ada ada sang firman. Bukan tentang Allah, Bu. Di klausa ketiga baru adalah ini sang firman. Putus. Allah. Putus-putus, Jos. Gak jelas, Jos. Putus-putus, Jos. Coba Anda open apa? Jangan open cap. Close. Baik. Close. Kita Ya, close dulu. tunjukkan ya. Close dulu. Jangan open cap. Udah close. Belum. Ya, saya close. Ya, di situ sebenarnya pada mulanya ada Allah yang berfirman. Itu sebenarnya yang lebih pada mulanya ada Allah yang berfirman. Nah, sewaktu ada Allah berfirman, nah itu yang diciptakan Yesus. Nah, maka di situ bersama-sama ya tanda tanya siapa yang bersama-sama dengan Allah itu. Ya. Ya Yesus di situ. Situ sebenarnya tidak menceritakan tentang Yesus sebenarnya. Cuma salah terjemahan gitu loh. Udah
Bu. Udah sebut. Pada mulanya firman ya, saya ikuti kamu ya. Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Nah, mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman, bukan berarti Yesus itu adalah firman. Tetapi dia adalah penyampai firman. Kenapa Yesus bisa jadi manusia? Karena firman. Gitu. Tutup aja kameramu, Jos. Tutup, Jos. Jos, Ben. Teman-teman sambil bantu tetap layar, teman-teman. Yuk, bantu tetap Iya. layar semuanya serentak. Posting ulang, yang belum posting ulang, posting ulang. Nah, sekarang. Yuk, absen lo Dulu foreign. baru masuk lagi, biasanya begitu. Iya, Jos Ben ditutup aja. Kameranya ditutup. Biar agak ini. Ya, udah saya tutup. Udah Gak saya usah Belum, kasih belum. itu, saya hafal kok itu. udah ya. Kan ya. Masih Pak, putus-putus Pak, masih putus-putus. Turun dulu Putus-putus, baru naik Ben. Pak lagi. Jos Ben, Bisa putus. satu naik. Nah, itulah macetnya karena menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Terus Ya, kalau karena Anda yang mengatakan bilang Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti Allah cuma satu. Karena Anda mengatakan Yesus itu Bapa sendiri. Kalau kalian mengatakan dua, berarti Yesus itu bukan Bapa, ya kan? Gampang kok. Gampang kok kata Mbak Ali ya. Iya, Silakan Lintang. gampang. Lintang. Waduh. Lintang. Jos Ben. Ica. Ini yang naik kok malah beleng-beleng semua termasuk Karyana ini. Saya ini Iya itu Pak Arif. Mengatakan Yesus Tuhan Apa? Tuhannya ada dua. Sedangkan dia mengatakan Yahweh itu ya Yesus. Artinya kalau begitu kamu percaya hanya satu sebenarnya karena dia menganggap Yahweh itu adalah Bapa, ya. Tetapi di lain kesempatan dia bilang bahwa Yesus itu Tuhan, ada dua Tuhannya. Gimana sih? Kan nyelibet orang pe otak itu kalau begitu. Kadang satu, kadang dua. Ica, silakan Ica. Pak Ustadz, Iya, bantah kalau memang mau bantah. Kalau kau mau menuhankan Yesus juga, tiga Tuhanmu. aduh saya lagi nggak bisa bantah Ustadz. Tadi giliran saya mau ngomong, banyak yang ngomong. Saya lagi di ini klinik. Kalau Siti Kristen apa Islam? Saya Katolik, Kak. Kristen, Oh, Tritunggal, Katolik dia. Saya nggak ngerti apa titeri tunggal apa segala macam. Ya, intinya apa yang sebenarnya Kak Katrina sama Kak Netral ini kalau di iman kalau yang saya lihat ya itu kalau saya ya itu hanya ada satu Tuhan, tapi pemahamannya dari Kak Katrina gitu aja. Ngambilnya. Cuman Tuhannya Karyana dua. Tuhannya Karyana dua. Itu Kak Karyana kan. Nah, Iya. kalau kita mengikuti apa yang dituliskan di situ ya itu Tuhan itu satu, tapi pemahamannya yang saya ambil itu dari Kak Katrina. Gitu aja. Karyan adekku. Karyana. sorry. Iya, Tuhanmu dua kan Karyana. Tuhanmu kan dua. Pak Jospen mana nih? Pak Jospen nih. Tahu lah Jos Ben, sinyalnya botol itu. Coba masuk ini Jos. Cari posisi yang bagus Jos. Dia ngapain aspal pula di ininya? Iyalah. Itu di ini lagi kerja. Udah liatin muka si Cici aja lah. Kalau gitu. Ya udah dibantah aja Karyana. Itu Tuhannya Cici tiga tapi ngaku satu. Ngapain lagi udah selesai. Dia udah yakin memilih jalan yang asadu. Aku memilih jalan melalui Kristus. Loh Apa enggak lah, lagi? Cici belum masadu, enggak. Cici Tuhannya masih tiga. Ica itu Tuhannya masih tiga. Kau dua, yang Ica. benar yang mana? Ya Ica, gini dekku ya. Aku bilang samamu. Tritunggal itu memang dogma dan yang sudah didoktrin. Ya, karena
Roh Kudus kita bahas dulu masalah Roh Kudus ya. Apakah Roh Kudus ini satu entitas atau satu pribadi? Roh Kudus itu sama dengan roh yang melekat kepada saya. Yaitu Bapa melekat dengan rohnya. Nah, rohnya itu penuh kuasa. Kuasa Bapa lah yang diberikan kepada anak, diberikan kepada malaikat-malaikat. Intinya Nah, kau menolak Tritunggal, Karyana. Gitu aja. Intinya kau menolak roh tunggal, Harus ada Tritunggal. jalannya, Pak Ustadz Arif, harus ada Sebentar jalannya. dulu, iya makanya berarti Harus ada Karyana menolak. keterangannya. Berarti Karyana menolak Tritunggal. Tidak percaya Roh Kudus itu bagian dari Kan tiga gini, pribadi. rumus dari menuhankan itu harus satu pribadi. Ya, pribadi Bapa ada, pribadi anak ada, pribadi Roh Kudus tidak ada. Tidak pernah kita berdoa kepada Roh Kudus. Kita berdoa kepada diajari Yesus kepada Bapa di sorga. Ya, melalui anakmu penebus dosa kami. Yesus juru selamat penebus dosa. Udah. Jadi Jadi berarti Anda menolak Tritunggal kan, Karyana? ya tidak ada Tritunggal itu dogma dan doktrin. Oh iya, sudah biar dibantah sama Ica ntar lagi. Silakan, gantian. Ya Ica kan tadi belum bahannya belum lengkap. Kalau bisa dia ngomong ke pastor. Kenapa Karyana bilang bahwa Roh Kudus itu bukan satu pribadi dan kita tidak menuhankan Roh Kudus, melainkan menuhankan Bapa di sorga yang disuruh oleh Yesus. Bapakku lah yang berikan kuasa kepadaku, kuasa di sorga dan di bumi. Artinya kuasa untuk mencipta langit dan bumi, menciptakan manusia, ya, menciptakan yang lain-lain. Di mana tertulis ada dikatakan jika seumpama 100 domba-domba satu yang tersesat, dia akan meninggalkan yang 99 mencari yang sesat yang satu, yaitu bumi kita ini. Itu diibaratkan perumpamaan. Jadi siapa yang mencari, yaitu yang diberi kuasa, yaitu Yesus Kristus. Itu bro. Dan Bapa sudah mengkonfirmasi, ikutilah dia, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang tunggal, anak sulung yang ku kasihi. Ya, ikuti dan dengarkanlah dia, kata Bapa di surga. Itu yang kita ikuti. Apa perkataan Bapa itu yang kita ikuti. Begitu saudara. Terima kasih. Karyana, apa yang tadi Karyana paparkan itu benar, tetapi salahnya Karyana itu menuhankan Yesus. Itu yang salahnya kamu. Yang lain tadi yang kamu paparkan itu benar, saya setuju. Tetapi kalau Anda mengatakan Tuhan itu itu salah. Yang itu saya yang Netral. tidak setuju. Di awal tadi Tuan di room ini siapa Tuan? Otoritas yang ada di room ini siapa? Siapa menurutmu? Hah? Arif. Siapa yang punya Tuan di? Host. Ya sudah. Kalau aku katakan Ya udah. Tuhan yang ada di room ini adalah bukan host. Host itu gelar. Iya, host Namanya yang siapa? gelar. Iya. Ustadz Host memang Arif. gelar, tetapi yang berkuasa Ustadz kan di Arif. sini yaitu Arif. Kalau kau bilang Elohim, bukan Elohim, itu gelar. Melainkan siapa? Yesus Kristus. Dah. Astaga, Itu ya. itu yang salahmu kamu di situ. Elohim Jadi kalau itu aku baca, Bapa, bukan dengar, Yesus. Dengar. Kalau aku Elohim baca itu Kejadian Bapa, 1 ayat 1. Karyana. Dengar. Kalau aku ganti Bertobat ya, Kejadian 1 ayat Karyana. 1. Ya, dengar dulu. Kalau aku ganti Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata Allah. Ku ganti lagi. Pada mulanya Elohim itu adalah gelar, melainkan Yeshua HaMashiach. Pada mulanya Yeshua HaMashiach adalah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Ya, itu fix. Makanya kalian jangan pingsan semua kalian. Kalau aku katakan Yesus pencipta langit dan bumi, bahkan nabi-nabimu, Yesus yang menciptakan. Selesai ya. Kalian bilang aku gila, terserah. Oke? Itu Elohim itu bukan Yesus, Bapa. Host itu gelar. Namanya Ustadz Arif. Elohim itu gelar. Namanya Yesus HaMashiach. Tuhan di perjanjian lama. Menjelma menjadi manusia. Baca Yohanes 1. Secara satu pasal. Itu tentang Yesus yang menjadi manusia. Satu pasal itu. Yohanes 1. Satu pasal. Biar tahu kamu siapa. Yesua Tuhan di perjanjian lama. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kata Allah. Udah. Pada mulanya
Elohim itu gue ganti menjadi Yesua HaMashiach. Itulah asli nama yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Yesua HaMashiach. Itulah yang dikatakan Mikana. Mikana itu bilang dia Yesua HaMashiach, tapi dia bilang Yesua HaMashiach itu adalah Allah. Nah, itu salah dia. Oke? Itu salahnya dia. Kacau Karyana. Jadi Saya bentar, tidak guys. kacau. Kamu yang kacau. Setelah saya buka akses multi, banyak yang mau naik, muslim mau naik. Ngapain? Coba dibatalkan dulu, teman-teman. Sudah ada narasumber di atas mau naik, minta multi. Lanjut. Silakan Ica di atas, Ica, silakan Ica. Beleng-beleng juga ternyata Ica. Pusing kau Ica. Enggak itu, Ustaz. Enggak bisa berkata-kata kalau ada gurunda. Iya, Sebenarnya izin masuk sedikit Ustadz ya. Boleh ya, Silakan, kita silakan, luruskan teman-teman yang Kristen ini. Masuk. Kalau kalian, ini kita kan Yohanes 1 pasal 1 ya. Di sana disimpulkan murid-muridnya percaya Yesus bukan Tuhan. Kenapa kalian jadi Tuhan? Jadi Yohanes 1 ini disimpulkan oleh penulis bahwa menyatakan murid-murid 4 murid pertama bahwa beliau percaya Yesus adalah Mesias bukan Tuhan. Kok jadi Tuhan? Betul, Pak Ar, betul. Coba Anda baca ya teman-teman. Anda baca ya dari 40 di sini. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan. Ini Yohanes 1 ya. Ini kesimpulan dari penulis ini. Kalian kan menyimpulkan sendiri. Si penulis sedang menjelaskan 4 murid pertama ini percaya Yesus sebagai apa. Kita lihat ya, Yohanes 1 nomor 40. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon, Petrus. Andreas pula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata. Nah ini murid-muridnya berkata ini. Nah kalian ini siapa? Siapanya Yesus? Ini murid-muridnya berkata apa? Bilang kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Gampang kok Bibel. Mesias itu apa? Lanjutnya, Mesias anak Elohim. Sabar Kalau dulu. dia yang Mesias diurapi. itu adalah orang yang diurapi. Masya. Siapa yang ngurapi? Ya perempuan tadi itu di Kanaan. Di Betania. Salah kamu. Loh ya ada datanya begitu kok. Yesus diurapi. Di Betania. Jadi yang dikatakan belum diurapi sama perempuan itu ketika dikatakan kepada Petrus, ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias Sabar dulu, anak Elohim. Nggak bisa dijawab. Mesias kan bukan Tuhan kan? Nggak bisa dijawab. Bukan Tuhan kan? Coba jawab, coba jawab. Oke, Mesias betul ya? Coba Oke, jawab. kena kan? Betul. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini pengakuan murid-muridnya. Jadi si penulis ini, ya Yohanes ini sedang menulis menjelaskan tentang siapa Yesus menurut murid-muridnya. Yohanes 1:1 dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan apa di situ? Mesias, bukan menemukan Tuhan. Kenapa bisa jadi Tuhan? Anak Elohim, anak Allah dibilang sinetral. Ya. Sabar dulu. Mesias mana? Ada banyak Mesias, Bal. Banyak Mesias. Mesias di sana sini. Iya ini pengakuan tentang Yesus ini. Mesias anak Elohim. Sabar dulu sampai kita dapat pernyataan Yesus ya.